Kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Karena seorang presiden yang gila baru saja mengumandangkan secara sepihak bahwa ibu kota Palestina, ibu kota Israel adalah Yerusalem. Ini pengumuman yang sudah lama kita nanti-nantikan. Loh, kenapa begitu? Inilah awal dari sebuah berita besar di akhir zaman. Inilah awal bagi sebuah penaklukan besar di akhir zaman. Sebentar lagi saya akan ceritakan tentang apa-apa yang berkaitan dengan Palestina dan apa hubungannya dengan Masjidil Aqsa. Bahwa Palestina dijajah ini kita sudah sama-sama tahu. Hitungannya pun sudah hitungan sekian puluh tahun. Akan tetapi kaum muslimin, bahwa Masjidil Aqsa dirampas dengan terang-terangan, ini jawaban hadis Nabi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah memulai pernyataannya bahwa Masjidil Aqsa akan dibebaskan nanti di akhir zaman. Pembebas Masjidil Aqsa yang sudah kita kenal dalam sejarah sudah dua orang. Yang pertama Umar bin Khattab di zaman pemerintahan beliau. Sejak kunci Masjidil Aqsa dipegang oleh beliau, beliau umumkan bahwa tanah suci di Masjidil Aqsa bukan milik satu kelompok, akan tetapi dia adalah milik umat Islam seluruh dunia. Ini adalah tanah wakaf milik umat Islam seluruh dunia. Maka dengan demikian seluruh ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, apapun mazhab yang dipegangnya, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, apapun mazhab yang dipegangnya, sepakat bulat ijma' konsensus seluruh mereka mengatakan satu jengkal saja tanah umat Islam ini dijajah. Satu jengkal saja tanah umat Islam ini dirampok, dirampas. Wajib hukumnya bagi umat Islam tempatan membebaskan tanah itu. Jika tidak dilakukan, dia berdosa. Jika tidak dilakukan, dosanya besar. Apabila penduduk tempatan tidak mampu melakukannya, maka kewajiban melebar dan meluas, sampai ke negara-negara tetangga sekitarnya, negeri-negeri Arab, wajib membebaskan. Jika juga belum mampu, tidak sanggup, kewajiban ini meluas sampai ke seluruh dunia. Dan kewajiban itu, ibadah Allah yang kami muliakan, berarti untuk kondisi kita saat ini sampai ke Indonesia, wajib hukumnya, wajib jika tidak dikerjakan, jika ditinggalkan berdosa besar. Siang malam kita bertambah dosanya, bukan dosa kecil tapi dosa besar. Wajib hukumnya bagi umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia memerdekakan Masjidil Aqsa dan tanah Islam yang terjajah di Palestina. Kewajiban ini melebar dan terus melebar, tidak berhenti sampai Masjidil Aqsa dibebaskan. Ini yang pertama. Trump ditekan oleh resolusi PBB agar menarik kembali, agar memindahkan kembali duta besar dan kedutaannya yang sudah dipindahkan ke Yerusalem. Trump menampakkan muka batu, dan ini yang saya syukuri. Alhamdulillah. Kenapa demikian? Alhamdulillah. Saya khawatir kalau Trump ternyata takluk, kalau Trump ternyata mau tunduk dan menarik kembali pernyataannya dan mencabut kembali pengumumannya serta membatalkan keberadaan kedutaan besar Amerika Serikat di Yerusalem, saya khawatir itu dilakukannya, ternyata tidak. Alhamdulillah. Berarti hadis Nabi tadi pasti akan terjadi. Kata Rasulullah SAW,
kalian nanti akan menyaksikan pembebasan Masjidil Aqsa. Yang pertama di tangan Umar bin Khattab, yang kedua di tangan Salahuddin Al-Ayyubi, dan yang ketiga insyaallah soon, very very soon. Sangat dekat sekali. Syaratnya harus Al-Aqsa yang dicaplok, harus Al-Aqsa yang dijajah. Kalau Palestina yang dijajah, belum bergerak kita semua. Tapi kalau Al-Aqsa yang dirampok, Al-Aqsa yang dirampas, yang marah bukan hanya orang-orang beriman sedunia, yang marah bukan hanya orang Islam, kaum muslimin, muslimat sedunia, tapi kaum Kristian juga marah. Yahudi-Yahudi yang bukan komunitas Zionis juga akan marah. Dan ini akan menjadikan posisi Amerika serta Yahudi Zionis akan terkucil, semakin dibenci, dan ini adalah awal kehancuran mereka. Toh setelah Al-Aqsa mereka jajah, kamu akan menaklukkan Al-Aqsa. Kamu akan menaklukkan Al-Aqsa. Sehingga subhanallah, semula saya berpikir macam mana caranya. Ini Rasulullah bersabda, kamu akan melakukan perjanjian damai dengan Rum nanti di akhir zaman. Rum yang dimaksud oleh para ulama ahli hadis adalah Amerika dan Eropa. Kamu akan melakukan perjanjian damai. Jika ada ungkapan perjanjian damai, maknanya ada perkelahian, ada perseteruan, ada perang, ada kegaduhan, konfrontasi antara umat Islam dengan Rum terlebih dahulu, dengan Amerika. Dan kaum muslimin, pengumuman ini menjadikan umat Islam satu bumi ini dipersatukan. Erdogan mengumumkan, hai Tuan Trump, Masjidil Aqsa adalah ambang batas kesabaran kami umat Islam. Jika Anda tidak mencabut statement Anda, jika Anda tidak menghentikan manuver-manuver Anda yang berkaitan dengan Al-Aqsa ini, kami akan melakukan sebuah gerakan yang akan Anda saksikan, yang kelak akan Anda sesali. Kaum muslimin yang kami muliakan, pernyataan Erdogan ini bukan pepesan kosong, sebab pernyataan ini bersambung betul dengan ayat Allah dalam Al-Quran Al-Isra, bahwa pada akhirnya Israel, pada akhirnya Yahudi, pada akhirnya bangsa kera dan babi ini akan kembali terusir hina dari Palestina di akhir zaman. Syaratnya apabila mereka menjajah Al-Aqsa. Al-Aqsa sekarang mereka caplok. Bersyukur tidak? Bersyukur tidak? Kenapa ragu menjawab? Kita bersyukur karena dengan ini kita akan bersatu seluruh dunia. Ini yang kita syukuri. Kita bersyukur karena dengan ini kita semua akan bangkit. Ini yang kita syukuri. Kita bersyukur karena dengan ini seluruh dunia membenci, muak, dan siap bersama kita dalam memerangi Amerika. Kaum muslimin yang kami muliakan, hanya saya tegaskan bahwa kamu akan melakukan perjanjian damai. Maknanya ribut dulu. Dan keributan ini tidak ada yang lebih efektif, melebihi daripada salah satu di antara tanah suci umat Islam diganggu. Diganggu dalam artian apa? Dirampok, dirampas. Palestina sekarang hanya punya 22% saja lagi daripada wilayah yang masih dikuasainya. 78% sudah dijajah secara total oleh bangsa kera dan babi. 22%. Dan ini umat Islam masih mencoba bersabar. Tapi kalau sudah Masjidil Aqsa yang diganggu,